Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas 4 di tema 2, subtema 2, muatan IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali sumber daya alam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, pemanfaatan hasil pertanian. Indonesia mempunyai banyak sekali hasil pertanian. Biasanya hasil pertanian dimanfaatkan untuk bahan makanan. Hasil pertanian yang ada di Indonesia diantaranya padi, gandum, jagung, berbagai macam sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, pemanfaatan hasil perkebunan. Indonesia kaya akan hasil perkebunan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan, minuman, obat-obatan, dan lain sebagainya. Contoh, hasil perkebunan kopi digunakan atau dimanfaatkan untuk minuman. Hasil perkebunan kakao atau coklat digunakan atau dimanfaatkan untuk pembuatan makanan, minuman, dan kue. Kina dan cengkeh dimanfaatkan untuk bahan obat, dan bunga kapas dimanfaatkan untuk industri pakaian. Yang ketiga, pemanfaatan hasil peternakan. Hasil peternakan biasanya dimanfaatkan untuk bahan makanan. Contoh, hewan sapi dimanfaatkan daging dan susunya. Daging sapi dimanfaatkan dalam pembuatan nugget atau sosis. Sedangkan susu sapi dimanfaatkan untuk pembuatan minuman, keju, dan lain sebagainya. Yang keempat, pemanfaatan hasil hutan. Hutan yang ada di Indonesia sangat luas. Hutan di Indonesia biasanya menghasilkan kayu, rotan, dan ada juga hutan yang menghasilkan madu. Pemanfaatan hasil hutan bermacam-macam. Misal, hutan jati dimanfaatkan kayunya untuk furniture atau bahan bangunan. Hutan yang menghasilkan madu bisa dimanfaatkan untuk obat atau minuman. Hutan yang menghasilkan pohon pinus bisa dimanfaatkan dalam industri pembuatan kertas. Yang kelima, pemanfaatan hasil pertambangan. Indonesia kaya akan beragam bahan tambang. Contoh, minyak bumi bisa dimanfaatkan dalam pembuatan bensin, minyak tanah, solar, dan lain-lain. Sedangkan tambang emas dan perak bisa dimanfaatkan untuk pembuatan perhiasan. Dari semua sumber daya yang ada, kita harus memanfaatkannya dengan bijak, supaya dapat dimanfaatkan lebih lama dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Anak-anak, ada pun contoh sikap bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, menggunakan sepeda ontel untuk menuju ke sekolah. Dengan itu, kita dapat mengurangi atau meminimalisir penggunaan bahan bakar. Yang kedua, yaitu memilih menggunakan pupuk kompos daripada pupuk kimia. Yang ketiga, menanam kembali hutan yang gundul akibat penebangan liar.
Yang keempat, melakukan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang sudah tua ataupun sudah layak untuk ditebang. Sebaliknya, jika sembarangan atau tidak bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan habisnya sumber daya alam. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, sebagai latihan, kalian bisa membuka buku IPS halaman 35-36, lalu kerjakan latihan 2. Setelah itu, kalian kumpulkan pada walas masing-masing. Sekian dari Bu Saro dan Bu Erin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.